Nguyen muda benar-benar brutal, sinyal bahaya buat timnas Indonesia. Vietnam kokoh di puncak grup B setelah menghajar Brunei Darussalam 15-0. Erick Thohir sampaikan pesan mengerikan untuk pelaku match fixing di sepak bola Indonesia, hukuman berat siap menanti. Seperti apakah keganasan Pak Ketum? Bintang baru inilah calon penerus Pratama Arhan di timnas Indonesia. Kemampuan luar biasa Fabio Aska terungkap. Erick Thohir ungkap rencana berani PSSI untuk ASEAN Cup 2024, fokus pada talenta muda. Jangan takut kalah. Keisup ke Honda tantang Shin Tae-yong. Timnas Indonesia jadi ancaman serius di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong cuekin sodoran kontrak final dari Erick Thohir selama 2 pekan, batal perpanjang dengan timnas Indonesia kah atau fix ingin jadi kandidat pelatih Korsel? Mengejutkan, timnas Indonesia putaran 3 fix pindah ke Stadion GBT. Erick Thohir dorong agar kualitas SUGBK dekati venue Euro 2024. Seperti ini ucapnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Nguyen muda benar-benar brutal, sinyal bahaya buat timnas Indonesia. Vietnam kokoh di puncak grup B setelah menghajar Brunei Darussalam 15-0. Berikut daftar klasemen sementara grup B ASEAN Cup U16 2024. Sebagai informasi, ada 2 pertandingan dari grup B yang terlaksana pada Sabtu (22 Juni 2024). Laga pertama yakni mempertemukan Vietnam melawan Brunei Darussalam. Pertandingan terlaksana di Stadion Sriwedari, Surakarta. Pada kesempatan tersebut, Vietnam tampil menggila. Vietnam berhasil melibas Brunei Darussalam dengan skor telak 15-0. Nama Tran Tan Binh dan Nguyen Viet Long keluar sebagai bintangnya. Kedua pemain di atas sama-sama mampu mengukir hat-trick. Hasil ini sekaligus mengantarkan Vietnam memuncaki klasemen grup B dengan raihan 3 poin dan selisih gol plus 15. Lanjut ke laga kedua. Laga kedua mempertemukan antara Myanmar melawan Kamboja. Pertandingan ini digelar di Stadion Sriwedari, Surakarta, mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Myanmar membuka keunggulan terlebih dahulu pada menit ke-25. Gol Myanmar dilesatkan oleh Nyi Tan. Skor 1-0 untuk keunggulan Myanmar bertahan hingga babak pertama berakhir. Kamboja secara mengejutkan bisa membalikan keadaan pada babak kedua dengan mencetak 2 gol. Gol-gol tersebut diborong oleh Tan Daro 75 dan 93. Hasil ini mengantarkan Kamboja menempati peringkat kedua grup B dengan raihan 3 poin. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can... Erick Thohir sampaikan pesan mengerikan untuk pelaku match fixing di sepak bola Indonesia, hukuman berat siap menanti. Seperti apakah keganasan Pak Ketum? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan kabar buruk kepada pelaku pengaturan pertandingan atau match fixing di sepak bola Indonesia.
Erick Thohir mengatakan pelaku akan dihukum seumur hidup dari sepak bola nasional apabila terbukti ada pengaturan skor. Dengan dukungan Polri, siapapun yang bermain dalam kurung match fixing dihukum seumur hidup dari sepak bola nasional, kata Erick Thohir di Bali, Sabtu dalam kurung 22 Juni 2024. Sebagai langkah cepat yang diambil, dia akan berkolaborasi dengan Liga Indonesia Baru dalam kurung LIB selaku operator kompetisi untuk melakukan perlawanan terhadap match fixing. Menteri BUMN itu menekankan kembali agar tidak ada klub, pemain, pelatih, manajer klub, hingga pengurus PSSI yang main-main melakukan praktik curang itu. Tidak adanya praktik curang itu diharapkan dapat mendukung kesehatan klub sepak bola tanah air. Adapun klub yang sehat, kata dia, menjadi salah satu tolok ukur sepak bola Indonesia naik kelas baik di level regional yakni AFC hingga dunia. Di sisi lain, sejumlah praktik curang terungkap, di antaranya penanganan tindak pidana pemalsuan surat atau penipuan yang dilakukan Elwizan Aminuddin, mantan dokter gadungan PSS Sleman dan Timnas Indonesia. Selain itu juga penanganan terhadap kasus pengaturan pertandingan untuk mendapatkan skor yang diinginkan dalam kurung match fixing di Sleman. Untuk itu, Erick Thohir mengapresiasi kepolisian resor Kota Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menangani kasus-kasus penting tersebut untuk melindungi sepak bola Indonesia. Bintang baru inilah calon penerus Pratama Arhan di Timnas Indonesia. Kemampuan luar biasa Fabio Aska terungkap. Nova Arianto ungkap pertemuan pertama dengan Fabio Aska. Calon bintang baru Timnas U16 Indonesia, pelatih Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, mengisahkan pertemuan perdananya dengan Fabio Aska Irawan. Pemain muda yang kini menjadi perbincangan setelah Timnas U16 Indonesia meraih kemenangan dalam laga perdana ASEAN Cup U16 2024 melawan Singapura pada Jumat 21/6/2024 malam waktu Indonesia Barat. Aksi Fabio Aska Irawan memukau 8.000 supporter yang hadir di Stadion Manahan, Surakarta, terutama saat ia melakukan lemparan ke dalam jarak jauh yang berhasil menciptakan beberapa peluang berbahaya bagi Garuda Asia. Dari salah satu lemparan jauh Fabio, Mirza Firjatullah berhasil mencetak gol pertama untuk Timnas U16 Indonesia, mengingatkan banyak orang pada kemampuan legendaris Pratama Arhan di Timnas Indonesia. Nova Arianto mengungkapkan bahwa kemampuan Fabio dalam melakukan lemparan ke dalam sangat mengesankan. Pelatih berusia 44 tahun ini menceritakan bagaimana ia pertama kali menemukan bakat Fabio saat pemain 15 tahun ini tampil sebagai bek kanan di Persija Jakarta dalam kompetisi Elite Pro Academy. Menurut Nova, kemampuan istimewa Fabio dalam lemparan ke dalam menjadi berkah tersendiri bagi tim. Dengan Fabio sebagai senjata baru, Nova Arianto memiliki alternatif strategi untuk mencetak gol. Setiap sesi latihan selalu diisi dengan latihan lemparan jarak jauh, khususnya menjelang pertandingan melawan Singapura. Hasilnya membuahkan gol dan Nova bersyukur atas kontribusi besar pemain muda dari Persija Jakarta tersebut. Erick Thohir ungkap rencana berani PSSI untuk ASEAN Cup 2024 fokus pada talenta muda.
Jangan takut kalah. PSSI siapkan tim muda untuk ASEAN Cup 2024. Fokus pada regenerasi bakat PSSI membuka kemungkinan mengirim tim muda untuk berlaga di ASEAN Cup 2024 yang akan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Dalam turnamen tersebut, Timnas Indonesia akan bertarung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Indonesia akan membuka pertandingan grup B melawan Myanmar pada Minggu 24 November 2024, kemudian menghadapi Laos dalam kurung 27 November 2024, Vietnam dalam kurung 30 November 2024, dan Filipina dalam kurung 7 Desember 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dari AFF dan SEA Games terkait batas usia pemain. Biasanya untuk SEA Games usianya bukan tim senior. Jadi jika negara-negara lain di AFF menurunkan tim senior tidak masalah, karena mayoritas tim senior kita juga berusia di bawah 25 tahun, jelas Erick Thohir. Erick menegaskan bahwa fokus PSSI adalah melahirkan talenta-talenta baru yang akan menjadi tulang punggung tim nasional. Sepak bola adalah dinamika yang menarik dan usia seharusnya tidak menjadi kendala. Pemain seperti Marcelino Ferdinand dan lainnya yang sudah menunjukkan performa bagus akan tetap bermain di level atas. Kami ingin mendorong munculnya lebih banyak talenta. Jika bisa ada 150 talenta baru, itu yang kami kejar. Pemain yang sudah baik tidak perlu diturunkan ke level bawah lagi, biarkan mereka bermain di level senior. Menurut Erick, konsistensi dalam pembinaan pemain muda sangat penting. Kita harus berani menghadapi kemungkinan kalah dan menang agar pembinaan di level bawah tidak terhambat dan kita bisa melihat bintang-bintang baru muncul, tutupnya. Keisuke Honda tantang Shin Tae-yong. Timnas Indonesia jadi ancaman serius di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bikin heboh. Keisuke Honda takjub dan tantang Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penampilan gemilang Timnas Indonesia di sejumlah turnamen internasional kini mendapat sorotan dari tim-tim besar Asia. Prestasi ini bahkan sampai menarik perhatian legenda sepak bola Jepang, Keisuke Honda, yang terkejut dengan pencapaian luar biasa Timnas Indonesia. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, performa Timnas Indonesia memang patut diacungi jempol, berhasil membawa nama Asia Tenggara ke ronde ketiga. Namun tantangan berat menanti di ronde ketiga ini dengan lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Arab Saudi, dan Iran yang siap menghadang. Meski berstatus sebagai negara dengan peringkat FIFA terendah yang lolos ke ronde ketiga, tim-tim Asia sudah mulai mewaspadai Timnas Indonesia. Keisuke Honda, legenda Jepang dan mantan pemain AC Milan, angkat bicara mengenai ancaman yang bisa ditimbulkan Timnas Indonesia bagi negaranya. Honda pernah merasakan langsung kekuatan Indonesia saat melatih tim Kamboja di SEA Games 2023. Indonesia adalah tim yang sangat berbahaya di Asia Tenggara. Dari sisi kualitas, mereka punya pemain komplit, ungkap Honda seperti dilansir dari media Vietnam dan Tri. Honda juga menyoroti kekuatan skuad Garuda yang memiliki kualitas merata antara tim utama dan cadangan. Menarik untuk menunggu pertandingan antara Timnas Indonesia dan tim Jepang di kualifikasi Piala Dunia, tambahnya.
Dalam undian ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia berada di pot ke-6, sementara Jepang di pot pertama, membuka peluang kedua tim bertemu di grup yang sama. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself. Sintayong cuekin sodoran kontrak final dari Erick Thohir selama 2 pekan, batal perpanjang dengan timnas Indonesia kah atau fix ingin jadi kandidat pelatih Korsel? Pelatih timnas Indonesia Sintayong ternyata sudah 2 pekan mengabaikan kontrak yang disodorkan PSSI. Sintayong sudah dipastikan bakal memperpanjang kontraknya bersama timnas Indonesia hingga 2027 mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa kontrak final sudah dikirimkan kepada Sintayong yang kini sedang pulang ke Korea Selatan. Kita sudah memberikan final kontrak kepada pelatih STY hampir 2 pekan lalu, ujar Erick. Namun Erick menjelaskan Sintayong sedang beristirahat sehingga tidak batal memperpanjang kontrak dengan timnas Indonesia. Maka dari itu dia meminta kepada semua pihak untuk menunggu STY sembuh terlebih dahulu. Jadi untuk kontrak kita tunggu. Masa kita kejar kontrak orang yang sedang dalam perawatan, tambahnya. Erick mengakui bahwa kerja keras pelatih Shin telah mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Hal itu pula yang publik sepak bola tanah air sekarang sangat tergila-gila dengan mantan pelatih timnas Korea Selatan itu. Namun di sisi lain, Erick mengingatkan bahwa keberhasilan timnas Indonesia untuk mendongkrak prestasi serta peringkat dunia FIFA bukan hanya merupakan buah kerja pelatih Shin atau dirinya semata. Saya rasa kerja keras timnas kali ini bukan hanya seorang STY. Bagaimana juga para pemain mati-matian berkarier, supporter termasuk kita semua. Jangan juga kita terbelenggu seakan-akan suksesnya sebuah tim karena dalam kurung Erick Thohir seorang pemain. Tapi STY adalah bagian terpenting yang saya tidak bisa tutup mata untuk jadi sebuah kekuatan dalam membangun timnas, ujar Erick. Mengejutkan timnas Indonesia putaran 3 fix pindah ke Stadion GBT, Erick Thohir dorong agar kualitas SUGBK dekati venue Euro 2024 seperti ini, ucapnya. Timnas Indonesia akan sementara bermarkas di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya, Jawa Timur. Untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada 5 dan 10 September 2024. Perpindahan ini dilakukan karena Jakarta akan menerima tamu penting dunia pada periode tersebut. Salah satunya adalah Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik Roma, yang akan berkunjung ke Jakarta dari 3-6 September. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan untuk sepak bola kita akan bermain di Surabaya. Pada bulan September ini ada tamu negara dan tokoh dunia yang harus kita hormati. Kehadiran Paus adalah sesuatu yang perlu kita apresiasi karena merupakan bagian dari Bhinneka Tunggal Ika. Erick Thohir juga menambahkan bahwa pada bulan Oktober dan November, pertandingan akan kembali digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK.
Erick Thohir berharap kualitas SUGBK akan meningkat dan setara dengan stadion-stadion di Euro 2024 Jerman. Saat ini Euro 2024 sedang berlangsung dan telah memasuki matchday kedua. Erick menekankan pentingnya kualitas rumput SUGBK yang harus dijaga. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengeluhkan kondisi rumput yang tidak rata setelah laga kontra Filipina dan mengusulkan agar SUGBK tidak digunakan untuk konser. Menurut Erick Thohir, permintaan Shin Tae-yong perlu dipertimbangkan oleh pengurus SUGBK. STY dalam kurung Shin Tae-yong, saya rasa sedang menyampaikan bahwa kegiatan non-sepak bola harus diatur penggunaannya dan waktunya agar kualitas rumput tetap terjaga, tutupnya. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way. Menegangkan sampai pertandingan akhirkah klasemen grup A ASEAN Cup U16 2024 Timnas U16 Indonesia ditempel ketat Laos yang juga menghajar Filipina 3-0. Timnas U16 Indonesia sukses meraih kemenangan atas Singapura dengan skor 3-0 pada laga perdana grup A ASEAN Cup U16 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Jumat 21/6/2024, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kemenangan itu membuat Timnas U16 Indonesia berada di puncak klasemen sementara grup A. Timnas U16 Indonesia unggul 1-0 atas Singapura pada babak pertama lewat gol yang dilesatkan oleh Mirza. Pemain bernomor punggung 9 itu sukses menanduk bola hasil lemparan ke dalam ala Pratama Arhan dari Fabio. Pada babak kedua, Timnas U16 Indonesia semakin beringas. Tim asuhan Nova Arianto itu sukses mencetak 2 gol lewat aksi Evandra dan Alberto. Kemenangan itu membuat Timnas U16 Indonesia kini mengoleksi 3 poin. Tim Merah Putih masih harus menjalani 2 pertandingan lagi melawan Laos dan Filipina. Posisi Timnas U16 Indonesia ditempel ketat Laos. Laos sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-0 pada laga perdana grup A ASEAN Cup U16 2024 di Stadion Manahan Jumat dalam kurung 21 Juni 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. 3 gol Laos dicetak oleh Daopahat Kamkasompho, Sambalot Fabela, dan Phong Dewan Souliban. Laos pun kini juga mempunyai 3 poin sama dengan Timnas U16 Indonesia. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Debut sempurna tangan kanan Shin Tae-yong bersama Garuda Muda Nova Arianto autokerasukan racikan Shin Tae-yong hingga hajar 3-0 tanpa balas. Timnas Indonesia U16 memulai Piala AFF U16 atau ASEAN U16 Boys Championship 2024 dengan sangat cemerlang. Pada pertandingan grup A yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, mereka mengalahkan Singapura U16 dengan skor telak 3-0. Gol kemenangan dicetak oleh Mirza pada menit ke-39, Evandra lewat penalti pada menit ke-59, dan Alberto pada menit ke-86. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U16 langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan.
Meski sempat grogi dan membuang beberapa peluang, mereka akhirnya berhasil mencetak gol pertama sebelum babak pertama berakhir. Di babak kedua, permainan anak asuh Nova Arianto semakin solid dengan dominasi penguasaan bola yang kuat. Hal ini terbukti dengan tambahan 2 gol masing-masing dari penalti Evandra dan aksi Alberto. Nova Arianto berharap para pemain bisa mengambil pelajaran dari pertandingan ini dan tetap rendah hati serta fokus pada laga berikutnya. Semoga mereka sudah tidak terlalu tegang untuk pertandingan kedua, ujarnya. Sikap Erick Thohir soal potensi Kevin Dix dan Olero menyibela timnas Indonesia, bagaimanakah prosesnya? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan komentarnya mengenai kemungkinan federasi menaturalisasi Kevin Dix dan Olero untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut Erick Thohir, selama belum ada kesepakatan resmi dengan kedua pemain tersebut, semuanya masih sebatas rumor. Hal ini diungkapkan Erick saat ditemui oleh media di Dana Reksa, Jakarta Pusat, Jumat (21 Juni 2024). Saya tidak bisa berbicara mengenai Ole dan Dix tanpa ada kesepakatan resmi yang saya terima, ujar Erick Thohir. Sebelumnya, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan bahwa federasi sedang menjajaki pendekatan dengan pemain keturunan yang diharapkan bisa bergabung dengan skuad Garuda. Namun, Arya enggan mengungkapkan nama-nama yang dimaksud. Biasanya kami berkomunikasi dulu, komunikasi sudah dilakukan, ujar Arya Sinulinga Rabu (19 Juni 2024 malam. Tapi proses administrasi belum kami lakukan. Pembicaraan sudah dilakukan, tapi masih jauh, tapi kami butuhkan, tutur Arya. Arya menambahkan PSSI akan berusaha agar para pemain keturunan yang sedang didekati ini bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.